Kadang-kadang kita di pertemuan pertama udah nyaman apa semua, besok pengen bertemu aja. Tahu-tahu dia nipu, berkhianat dan yang lain kita nggak tahu. Karena apa? Terlalu cepat, terlalu terburu-buru. Kalau dalam hadis at-ta'anni minar rahman, tidak terburu-buru itu datangnya dari Allah. Wal ajalatu, terburu-buru, minasyaiton, datangnya dari syaitan. Di dalam Islam itu mencari teman dekat ya. Kalau sekedar kenal aja, kenalan ya nggak masalah. Cuman teman dekat yang terus-terusan berinteraksi, berkomunikasi, itu salah satu pondasi juga di dalam agama. Kenapa? Terkait dengan perangai tadi, terkait dengan semangat untuk ibadah. Ada orang kalau temannya itu nggak ajak majelis taklim, dia nggak pernah pergi. Kalau nggak ajak ke masjid, dia malu ke masjid. Makanya tadi disebut, carilah teman yang kau itu malu untuk berbuat dosa di hadapan mereka. Dan jauhi teman yang engkau itu malu untuk beribadah di hadapan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Mari kita lanjutkan kajian dalam kitab Nasaih ad-Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Di minggu kemarin masih di pembahasan terkait al-ihsan ilal ashab, berbuat baik kepada sahabat. Dijelaskan beberapa kriteria para teman, sahabat, kawan yang dijelaskan di dalam hadis untuk dijadikan sahabat. Konsepnya adalah kecintaan kepada Allah. Sayyidina Isa alaihissalam kemarin mengatakan, tahabbabu ilallah bi bughdi ahlil ma'asi. Raihlah kecintaan Allah dengan membenci para pelaku maksiat. Wa taqarrabu ilallah bil wa'di anhum, dekatkan diri kalian kepada Allah dengan menjauhi mereka. Wa tulubu ridallah ta'ala bi sakhatihim, cari keridaan Allah dengan membenci mereka. Sayyidina Hasan al-Basri mengatakan muqata'atul fasik qurbanu ilallah, memutuskan hubungan dengan orang-orang fasik adalah satu bentuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan Sayyidina Hasan al-Basri juga di dalam ucapannya yang populer, beliau mengatakan Sohbatul fasik atau sohbatul asyrar, berteman dengan orang yang fasik, orang yang jelek perangainya, itu tujibul su'udzan fil akhyar, menyebabkan kita memiliki prasangka buruk kepada orang-orang baik, dan itu memang terbukti. Maka dijelaskan kemarin, wajib untuk seorang mukmin mencintai orang-orang yang hobi berbuat baik, peduli akan agama, memiliki ilmu,
dan saleh, yaitu bentuk pengamalan ilmunya, baik mereka masih hidup ataupun sudah meninggal. Wa yabghudu ahlal batil wal fasad, dan wajib untuk membenci pelaku maksiat, pembuat kerusakan, zalim, orang-orang fasik, baik mereka masih hidup ataupun sudah meninggal. Membenci artinya tidak harus mencaci maki ya. Kemarin sudah dijelaskan juga. Tidak harus menampakkan kebencian, enggak. Cuman kita tahu mana orang yang patut untuk didekati, diambil sifat baiknya, dijadikan teman duduknya, gitu aja. Dalam hadis, la tashab illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan pernah engkau berteman kecuali seorang yang sungguh-sungguh di dalam keimanannya, seorang yang kuat keimanannya, dan jangan pernah memakan makananmu melainkan orang-orang yang bertakwa. Karena biasanya kita kalau makan dengan orang-orang yang dekat sama kita, karena diajak ngobrol. Kalau enggak, malas kita mau makan karena enggak tahu apa yang harus dia diomongin. Cuman diam aja atau ngomong sesuatu yang mungkin tidak senang di dalam hati kita, membicarakan tersebut juga tidak nyaman. Barran salihan yashabu. Baik, fa inna khultatal mufsidin 'azimu darariha, katsiru syarriha wa fiha afat katsira. Karena berteman, berinteraksi, bercampur dengan orang-orang yang merusak agamanya, merusak akhlaknya, itu adalah sangat besar mudaratnya, banyak kejelekannya, dan membawa musibah yang banyak, baik sekarang ataupun yang akan datang. Dan diantaranya juga tabiat itu kerap kali perilaku itu mengikuti perilaku orang-orang di sekitarnya. Dan perilaku buruk itu kerap kali mencuri untuk masuk ke dalam hati kita. Tanpa kita sadari kita mengikutinya. Kita mencontohnya dan melakukan hal-hal yang serupa. Wa minha anna musyahadat ahli al-ghafwa wal i'rad tuqdil unsu bihim. Di antaranya menyaksikan orang-orang yang lalai, orang-orang yang berpaling dari Allah, itu bisa menyebabkan nyaman kepada mereka. Wal mail, dan condong ila ma huwa alaihi min su'il hal, menyukai keadaan mereka yang pastinya tidak baik. Wa tahunu 'alal qalbi wa tahawwin 'alal qalbi wa qul ma'asi. Nah, ini bahaya. Kalau sudah di dalam posisi itu, maka dia akan membuat maksiat itu bukan sesuatu yang besar. Makanya ulama mengatakan ikhtar suhbatan takhjalu an taf'ala bainahum dzanban. Pilihlah teman yang kau malu berbuat dosa ketika engkau bersamanya. Wahdhar, dan berhati-hatilah min suhbatin takhjalu an taf'ala bainahum ta'atan. Berhati-hatilah jangan sampai engkau berteman dengan orang yang malu engkau berbuat baik, berbuat taat, beribadah di hadapan mereka. Ada yang satu sisi di tengah-tengah lingkaran pertemanan yang tidak baik di dalam agama, dalam kacamata agama. Di satu titik ada secerca cahaya iman, taufik masuk menembus ke dalam hatinya, yang mengajak dirinya untuk berubah. Akhirnya dia berubah, cuman dimonitor oleh teman-teman satu
tongkrongannya. Akhirnya dibully, dikatain, dan dia nggak nyaman. Akhirnya kembali ke bentuk semula, ikut lagi perilaku dan perangai mereka. Maka kata ulama, cari teman yang kau tuh malu kalau buat dosa di antara mereka. Dan minimal jangan sampai engkau itu berteman dengan orang yang engkau malu untuk berbuat taat di hadapan mereka. Ya. Karena lingkaran pertemanan polanya berbeda. Ya. Contoh kecil, manusia itu telah diberikan nama oleh orang tuanya masing-masing, dan nama itu doa, ya. Nabi merintahkan untuk perbaguslah, perindahlah nama kalian, karena kalian akan dipanggil di hari kiamat dengan nama kalian dan nama ayah kalian. Cuman ada circle pertemanan tidak memanggil namanya dengan nama yang diberikan oleh orang tuanya. Diganti dengan sumpah serapa, ucapan kotor, bahkan nama-nama binatang, dan mereka bangga dengan itu. Ini contoh kecil. Ya. Ucapan kotor yang tidak selayaknya diucapkan kepada manusia, nah mereka bangga dengan panggilan-panggilan seperti itu. Quran melarang wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian itu saling memanggil dengan gelaran-gelaran yang menghina. Baik. Ini contoh kecil, ya. Jadi karena circle pertemanan yang tidak baik, hal-hal yang baik jadi buruk, hal-hal yang buruk jadi baik. Ini akhirnya jadi rancu dan jadi berubah cara sudut pandangnya. Waliyadzubillah. Fal uzra wal infirad khairun lahu. Maka orang Arab mengatakan anil mar'i la tas'al was'al an qarinihi. Seseorang itu enggak perlu kalian tanya bagaimana kepribadiannya, sifat tingkah lakunya enggak perlu. Cukup kalian tanya temannya siapa. Fakullu qarinin, karena setiap teman bil qarini yaqtadi, dia akan mengikuti perangai orang yang di dalam circle-nya, di dalam pertemanannya. Orangnya hobi mabuk semua, kalau nggak mabuk kan dia satu titik dia bakal dipaksa, bakal dibully, bakal disudutkan kalau dia nggak ikut mabuk. Awal-awal kalau anak-anak remaja dikenalkan ngerokok dulu, diberi jargon kalau nggak ngerokok itu nggak jantan, nggak hebat. Udah ngerokok deh, ngerokok biasa, kalau minum baru kuat, baru hebat. Ini contoh kecil, contoh simpel. Sudah minum narkoba, udah narkoba yang berani maling, berani seks bebas dan yang lain, rusaklah, gitu ya. Dan ini memang tantangan untuk para orang tua mendidik anak-anaknya. Faqala al-akhar ma yubri'ul jarba'a qurba salimatin minha walakinna salimata tajrubu. Penyair mengatakan orang sakit kulit, sakit gatal yang menular, dia ketika dekat orang yang sehat, yang tidak ada penyakit kulitnya, tidak sembuh. Walakinna salimata tajrubu. Akan tetapi sebaliknya, orang yang sehat malahan bakal sakit. Dia kasih gambaran analoginya. Orang yang sakit perilakunya, mentalnya,
Dekat orang yang sehat nggak sembuh deh. Cuman sebaliknya, orang yang sehat bisa terpengaruh pikiran-pikiran yang tidak baik dan perilaku-perilaku yang tidak baik. Wa bihadza sabil ta'raf fi khatatil akhyar wa ahlus salah. Faqul yang sabil. Kemudian ada pertanyaan ini. Terkadang seseorang berteman dengan orang yang baik, ahli taat. Kemudian teman ini tahu-tahu berubah. Dia jadi berubah, jadi lalai dengan perintah agama, akan terjerumus di dalam kemaksiatan. Terus gimana cara kita menyikapinya? Maka dijawab, yang pertama ya nasihatin dia dengan lemah lembut sampai dia balik. Kalau balik ya bagus, kalau enggak dinasehatin cuman dengan nada yang lebih tegas dan takutkan dia kepada Allah. Kalau enggak memberikan manfaat juga, berbagai macam cara udah dicoba dan pada satu titik kayaknya dia ini memang udah nggak mempan lagi segala nasihat, segala upaya. Wantudhira fihi amrullah, udah kita tunggu aja ketetapan Allah. Fa in ada ila makana alaihi minal khair adalah, kalau dia kembali lagi melakukan kebaikan yang dulu dia lakukan, perbaikin kembali pertemanan dengan dirinya. Wa illa, kalau dia nggak balik juga, fala khaira fi sahbati man la khaira lahu fi. Kalau dia berubah, kita berubah juga untuk menjaga jarak sama dia. Tapi udah dinasehatin, nggak mempan nih, ya udah lepas. Karena takutnya kalau dipertahankan kita pula terpengaruh. Tadi orang sakit kulit dekat orang yang nggak sakit, yang sakit kulit nggak ada pengaruh apapun. Atau orang yang memiliki penyakit menular dekat orang yang sehat, mereka nggak ada pengaruh apapun. Cuman orang yang sehat yang dikhawatirkan malahan tertular penyakit tersebut. Nah ini orang yang memiliki perilaku yang menyimpang. Contohnya ada orang yang orientasi seksualnya menyimpang, menyukai sesama jenis, bahkan sebagian menyukai binatang. Awal kita melihat itu aneh. Cuman kalau kumpul sama mereka, bisa aja cara pandang bisa menjadi berubah. Awalnya kita membenci, lama-lama menyukai. Waliyadzubillah. Karena faktor apa? Musahabah, pertemanan. Fa in qulta alladhi yanbaghi lil insani ta'ayyana bughdu ahli al-ma'asi wa tarkul ma'asyara wa ma dzalika fil insani ma'mur bi nasihatih. Kalau dikatakan, kalau seandainya kita itu tadi dari uraian yang sebelumnya disuruh menjauhi orang-orang pelaku maksiat, bahkan membenci mereka, bahkan suatu bentuk ketaatan itu ketika menjauhi dan membenci pelaku maksiat. Sedangkan di waktu yang sama kita diminta untuk memberikan nasihat kepada kaum muslimin secara umum, termasuk pelaku maksiat juga. Kita diminta untuk mendakwai mereka. Maka dijawab, al-amru kadzalik. Memang benar, begitulah faktanya. Akan tetapi nasihat dan dakwah kepada kebaikan la taqtadi mu'asyarah wa mukhalatah, tidak mengharuskan untuk nyampur, tidak mengharuskan kita harus duduk bersama mereka, enggak. Bal idza laqiyahum wa ra'a lin nasihat da'wa ila mawdi'an fihim fa ala dzalika mau. Akan tetapi kalau kita melihat dan memandang, kiranya kalau mereka ini diajak untuk kebaikan bakal jadi baik, ajak. Wa in qasadtahum bidzalika wa kana min ahli ila makani min ghairi mu'asyarah wala mukhalafah fa huwa aidan ma'mur. Kalau engkau bermaksud untuk menemui mereka dalam rangka untuk dakwah ilallah dan tanpa harus bercampur terus-terusan duduk sama mereka, silakan lakukan. Dan
yang pastinya engkau mampu untuk melakukan itu. Kalau engkau merasa tidak memiliki kemampuan, karena dakwah itu nggak harus seperti itu caranya. Banyak hal. Dakwah yang terpenting adalah mengkaji ilmu agama, yang itu yang bisa konsisten orang untuk terus hijrah ke jalannya Allah. Karena haus akan ilmu agama, haus akan bimbingan. Baik. Wa fi mahalli fa'alam dzalika. Jadi kalau ada kemampuan untuk itu silakan lakukan. Kalau enggak, tidak ada kewajiban sampai sejauh itu. Maksudnya tadi seakan-akan mu'alif ini dia menjadikan dirinya dua orang, satu bertanya dan dia menjawab. Kan kita diminta untuk amar ma'ruf nahi mungkar, dari awal juga ada jelasin amar ma'ruf nahi mungkar. Kok kita disuruh benci? Benar katanya. Cuman nggak semua orang mampu. Kan amar ma'ruf nahi mungkar juga kemarin ada syaratnya. Dan walaupun amar ma'ruf nahi mungkar nggak mesti juga jadikan mereka itu sahabat atau teman karib. Walaupun memang ada ulama yang menjadikan mereka menarik perhatian mereka dulu. Cuman nggak semua orang itu memiliki kemampuan yang sama seperti ulama tersebut atau kaum solihin tersebut, yang mereka pun nggak selalu mungkin mendapatkan keberhasilan di dalam dakwah mereka dengan cara seperti itu. Baik, selanjutnya, tsumma alam, ketahuilah annahu yanbaghi laka, bahwasanya yanbaghi laka, sebaiknya untuk dirimu, idza qasadta suhbata ahadin, apabila engkau bermaksud untuk berteman dengan seseorang, wa musadaqatahu, menjadikan dia teman karib, liyakuna laka jalisan wa anisan, supaya engkau memiliki teman duduk, wa anisan, yang juga nyaman ketika berbincang, wa muawinan ala umuri akhiratik, dan dengan tujuan juga supaya orang ini mampu membantu dirinya untuk perkara akhiratnya, wa dunyaka, atau dunianya, dan dunianya, akhirat dan dunia, untuk ibadahnya maksudnya, atau untuk kepentingan dunia juga. Nah, sebaiknya antuqaddima qabla aqdis suhbah, sebelum engkau mengikat pertemanan dengan orang tersebut, sebaiknya engkau mendahulukan wakhtiyaruha husnan nazar wal ikhtibar. Sebelum memilihnya menjadi sahabat, hendaknya diperhatikan terlebih dahulu, diuji, diteliti. Wa taftish an ahwali man turid, mengamati keadaan, sifat, perilaku, perangai man turidu an tashabahu, orang yang engkau ingin jadikan dia sebagai teman, wa tattakhidhu sadiqan, dan engkau jadikan sebagai kawan. Fa in kana yaslihu lidzalika sahibtahu wa illa turikta. Kalau rasanya pantas untuk dijadikan teman, silakan berteman dengannya. Kalau enggak, tinggalkan. Falaisa kullu ahadin, tidak setiap orang, yuslihu lis-suhbati wal muasyarah, cocok, pantas untuk dijadikan teman, wal muasyarah, dan untuk selalu berinteraksi dengannya. Wa rubba suhbatin, tidak sedikit, berapa banyak pertemanan, lam tataqaddam hal khibrah, yang tidak didahulukan tadi penelitian, pengamatan, atau diawasi sebelumnya. Wa husnun nazar ta'udu wahsyatan, akan kembali berbalik menjadi wahsyah, jadi asing, wa adawatan, bahkan permusuhan, fi asra'i waqtin, dalam waktu yang sangat singkat. Kadang-kadang kita di pertemuan pertama udah nyaman apa semua, besok pengen bertemu aja. Tahu-tahu dia nipu, berkhianat dan yang lain, kita nggak tahu. Karena apa? Terlalu cepat, terlalu terburu-buru.
Kalau dalam hadis at-ta'anni minar rahman, tidak terburu-buru itu datangnya dari Allah. Wal ajalatu, terburu-buru, minasyaitan, datangnya dari syaitan. Termasuk dan di dalam Islam itu memilih mencari teman dekat ya. Kalau sekedar kenal aja, kenalan ya nggak masalah. Cuman teman dekat yang terus-terusan berinteraksi, berkomunikasi, itu salah satu pondasi juga di dalam agama. Kenapa? Terkait dengan perangai tadi, terkait dengan semangat untuk ibadah. Ada orang kalau temannya itu nggak ajak majelis taklim, dia nggak pernah pergi. Kalau nggak ajak ke masjid, dia malu ke masjid. Makanya tadi disebut, carilah teman yang engkau itu malu untuk berbuat dosa di hadapan mereka, dan jauhi teman yang engkau itu malu untuk beribadah di hadapan mereka. Merasa malu, takut dibully. Ayo udah tobat kayak, ayo mau masuk surga dewean kayak, dengan berbagai macam ucapan lah yang mematahkan semangatnya, yang membuat dia membenci ya akan perbuatan taat. Jadi taat itu seolah-olah di hadapan dia sesuatu kesalahan. Baik. Waqad qala Hujjatul Islam rahimahullah taala, berkata Imam Al-Ghazali, idza aradta suhbata ahadin fara'i fihi khamsu khisalin, apabila engkau menginginkan pertemanan seseorang, maka perhatikan di dalamnya 5 hal. Yang pertama adalah al-aqlu, akalnya, kecerdasannya. Begitu ya. Kecerdasan dan kebodohan itu sama kayak perangai, cepat nularnya. Cepat nularnya. Orang yang setiap berbicara itu gak banyak bohongnya, gak banyak hayalannya, gak meninggi. Kalau ngomong itu fakta apa adanya, apalagi ditambah memang benar-benar ilmunya yang kompeten setiap berbicara. Jadi kalau dia tidak ada kompetensi di dalamnya, dia tidak pernah berbicara. Kalau ada, dia berbicara berdasarkan fakta. Cara pandang dan cara berpikir seperti ini akan dinilai oleh teman-temannya, dan teman itu saling mengambil perilaku baik antara satu dan yang lain. Ini contohnya. Baik. Jadi kalau kita ada salah di dalam melangkah, baik hal duniawi ataupun ukhrawi, akalnya dia bisa menunjukkan kita jalannya sebelum kita melangkah. Bahkan ada rencana begini. Kalau engkau ada rencana begini, ini keadaannya seperti ini dan seperti itu, dan ini akan berbahaya. Ada teman yang nasihati karena dia cerdas. Baik. Nah, terkadang orang kalau bukan temannya, dia nggak nyaman juga ngasih tahu, dengan berbagai macam pertimbangan lah. Ada yang direndahkan, ada yang nanti kalau seandainya kemungkinan itu tidak terjadi malahan disalahkan. Cuman kalau temannya sendiri, dia tahu perangainya dan dia sayang sama temannya. Baik. Yang pertama akal. Yang kedua wal khuluqul hasan, perilaku yang baik. Perilaku yang baik itu meliputi jujur di dalam berucap, sopan di dalam perilaku. Kemudian masalah suasana hatinya, nggak ada dengkinya, nggak ada dendamnya. Orang pendendam itu biasanya nggak bisa menyimpan di dalam hati, biasanya diluapkan kepada teman-teman dekatnya. Jadi di dalam obrolannya udah jelekin orang lain, nyalain orang lain. Kenapa? Orang itu nggak ada kebaikan kepada dirinya. Siapa orang yang jelek? Orang yang nggak pernah buat baik kepada dirinya. Siapa orang baik di hadapan orang ini? Nah, ini menunjukkan sekaligus rendahnya akalnya ya.
Orang yang tidak kurang akalnya. Setiap orang yang pernah berbuat baik kepada dirinya, maka itu dianggap orang baik. Bakal dipujinya, disanjung walaupun gak pernah sholat seumur hidupnya. Orang yang tidak pernah berbuat baik kepada dirinya, walaupun ini orang gak ada pernah celah, gak punya celah. Banyak orang memuji tentang perilakunya yang sopan, yang baik. Cuman karena gak pernah berbuat baik sama dirinya, yang pertama gak punya perasaan peduli, atau dianggap orang itu baik. Bahkan bisa aja menyerang pribadinya yang rata-rata seluruhnya fitnah. Baik. Ini kalau orang yang enggak ada akhlaknya. Apalagi teman yang hobi ngomongin orang lain, memfitnah, adu domba. Kalau kata Imam Syafi'i, jangan pernah kalian berteman dengan an-nammam, karena man nammalak namma alaik. Orang yang hobi ngadu domba orang lain, yang satu sama yang lain di hadapan engkau, maka engkau akan diadu domba di hadapan orang lain. Kalau sekarang engkau mendengar dia mengadu domba orang lain, maka engkau akan korban berikutnya. Karena masalah sifat, perilaku, tabiat itu sulit untuk diubah. Baik. Nah, kebanyakan orang tidak memiliki kontrol diri yang baik untuk ketika bersahabat harusnya tetap ada batasan, kecuali sahabat yang benar-benar luar biasa. Mungkin batasan itu bisa kita sekat, bisa kita lepaskan, sekatnya bisa kita hilangkan. Cuman enggak semua persahabatan, harusnya ada batasan. Enggak semua rahasia itu diungkap, apalagi teman yang baru kenal, yang kepribadiannya itu kita enggak tahu. Yang sudah kenal baik pun seperti itu, apalagi yang baru kenal. Karena berapa banyak pertemanan, dan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dulu berteman, sekarang asing, lama-lama punya suudzon dan yang lain, akhirnya saling benci. Puncaknya bertemu di jalan pun tidak pernah bertegur sapa, bahkan saling melengos satu sama lain. Cuman musibahnya, ketika dalam pertemanan dulu semua rahasia kita ungkap ke dia, jadi kartu as kita ada di dia. Ketika permusuhan terjadi, dia punya banyak amunisi untuk menyerang diri kita. Jeleklah kita di mata orang lain. Kenapa? Karena tidak punya kontrol diri ketika berteman. Makanya jelek, tidak baik dan tidak bagus. Ada hal-hal yang gak boleh diucapkan terkait hubungan keluarga suami istri, gak boleh diungkap. Di dunia nyata begitu juga di dunia maya. Ini kembali yang pertama, kesempurnaan akal seseorang itu di dalam memandang ke depannya. Baik, ini akhlak yang baik kalau dirincikan banyak. Wassalah, yang ketiga adalah soleh orangnya. Orang soleh itu tidak hanya ketaatan yang diperhatikan, akan tetapi yang haram juga dia jauhi. Mulutnya dijaga untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Gak pernah ngatain orang, kalau ngomong gak pernah ninggi, gak pernah mau nyombong. Dalam ucapannya tidak pernah mengandung hinaan, tidak pernah mengandung cacian, tidak pernah ada rasa-rasa aroma dendam di dalam ucapannya itu, atau bersuudzon kepada orang lain, menyerang pribadi dan yang lain sebagainya. Ini orang yang saleh. Disebut man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, maka ucapkanlah kebaikan, kalau enggak diam. Dua aja pilihannya. Ucapkanlah kebaikan, kalau enggak diam. Wa an la yakuna harisan ala dunya. Yang keempat, tidak tamak akan dunia. Kalau tamak dunia ini perhitungan banget, susah pula gila. Gak nyaman kan kalau berteman dengan orang yang
Kita bantu dia, dia sulit banget bantu kita. Akhirnya ada terbesit seperti nggak ikhlas ketika membantu dia, karena lumrahnya di dalam kehidupan sosial itu saling bantu satu sama lain. Jadi suasana batin berpengaruh pula jadinya. Karena gayung tak bersambut. Harusnya kan kita nggak mesti harus minta balasan. Cuman jiwa-jiwa yang tidak siap menerima itu akan merasakan kekecewaan di dalam hatinya. Baik. Dan manusia kan layak untuk bahagia hidup. Dan kefatalan itu ketika potensi untuk berbahagia ada, cuman kita nggak gunakan. Karena apa? Kurangnya akal di dalam mengakomodir semuanya. Selanjutnya wa an la yakuna kadzaban. Yang terakhir, dan ini termasuk yang paling penting, jangan pernah berteman dengan orang tukang bohong. Betul lah kalau tukang bohong. Setiap informasi yang dikasihnya kita selalu harus konfirmasi ke pihak yang lain. Capek kalau kayak gitu, buat apa nanya sama dia? Karena orang-orang yang belum siap di dalam interaksi sosial, kerap kali ucapan orang lain itu sering terngiang-ngiang di telinganya. Ada hal-hal yang gak perlu masuk di dalam hati. Bahkan di dalam telinga itu harusnya masuk kuping kanan, keluar dari kanan, nggak usah sampai melewat ke kiri. Ada ucapan-ucapan yang nggak harus kita dengarkan. Artinya itu dengarkan dengan hati, cukup dengan telinga aja, jangan masukkan ke dalam hati. Ketika pulang terngiang-ngiang ucapan itu buat suasana batin nggak bagus. Jadi pandangan ke orang lain jelek dengar ucapan orang. Padahal itu belum tentu fakta, yang ngomong manusia biasa. Apalagi terkenal tukang bohong. Cuman saking bodohnya kita, tahu dia sering bohong masih juga percaya. Ini orang-orang yang belum siap untuk berinteraksi dengan orang-orang yang perilakunya nggak baik. Maka carilah orang-orang yang cari pertemanan yang terjangkau aja kira-kira untuk kita. Jangan yang tidak terjangkau. Baik. Selanjutnya, intaha kalamuhu mukhtasaran. Intaha kalamnya Imam Ghazali secara diringkas. Wa huwal ghaya fi dzalika wal kifayah. Ini cukup kata mu'allif, cukup kriteria seorang teman. Ada 5 tadi: akal, akhlak yang baik, soleh, tidak tamak akan dunia, kemudian bukan orang yang pembohong. 5 aja kriteria ini ada, ambil. Kalau enggak cukup kenal aja, nggak usah yang teman, cukup kenal aja, nggak usah saling kunjung, nggak usah sering-sering ketemu, cukup kenal aja. Tsumma idzan aqadatis suhbatu, kemudian kalau pertemanan itu sudah terikat, wa tammatin mawaddah, dan kecintaan juga telah sempurna, bainaka wa baina sahib, di antara kamu dan di antara temanmu, faqad tawajjahat alaika lahul huquq la budda laka minal qiyami biha. Nah, dalam keadaan ini telah tawajjah kepada dirimu itu ada hak-hak di dalam pertemanan yang wajib engkau penuhi. Wa illa kanatis suhbatu suratan bila haqiqatin. Kalau tidak dipenuhi, maka ini pertemanan yang cuman sekedar ada gambarnya, ada bentuknya, cuman enggak ada hakikatnya. La naf'a fiha, tidak ada manfaat di dalamnya, wala ta'ila laha, dan enggak ada faidah. Wa huququs suhbah katsira. Hak-hak pertemanan itu banyak. Wa jumlatiha, di antaranya an tuhibba lahu ma tuhibbu li nafsika minal khair. Hendaknya engkau mencintai kebaikan untuk dirinya sebagaimana engkau mencintai kebaikan untuk dirimu. Engkau enggak mau kalau beli barang itu ketipu. Nah, ketika dia mau beli barang dan engkau tahu itu enggak bagus, engkau kasih tahulah, nasihatin. Itu namanya. Kalau enggak, ketika dia ketipu dan dia tahu, kita mengetahui hal tersebut dan dia juga udah cerita kepada kita, dia pun akan berbalik kecewa. Kadang-kadang ini akan meninggalkan sesuatu di ruang dendamnya. Nah, tunggu ya.
Ketika dia mau melakukan sesuatu dan dia tahu, dia nggak bakal kasih tahu juga. Kalau bakal ketipu juga biarin. Supaya apa? Satu sama. Dia nunggu skor jadi. Nah ini kan membuat pertemanan yang tidak baik. Jadi pertemanan yang tidak hanya gambaran tadi, ada hakikatnya, ada faedahnya, ada manfaatnya. Engkau mencintai sesuatu untuk temanmu sebagaimana engkau suka sesuatu itu untuk dirimu. Wa anta takrahu lahu ma takrahu li nafsika minasyarr, dan engkau menyukai sesuatu yang engkau sukai, engkau membenci sesuatu yang engkau benci untuk dirimu agar tidak terjadi juga kepada dirinya. Jadi sesuatu yang engkau nggak suka, jangan sampai temanmu juga merasakan apa yang engkau tidak suka. Ya tadi ketipu dan yang lain. Wa antunazzilahu manzilata nafsika fil ihtimam bi umurih. Di dalam urusannya engkau tempatkan dia itu seperti dirimu. Sebagaimana engkau peduli dengan urusanmu, engkau juga peduli dengan urusannya. Wa sa'i fi masalihi, dan engkau berupaya di dalam memenuhi kemaslahatannya. Wa qada hawaijihi, kemudian juga menunaikan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Wa surur bi masarihi wal iqtimam bi makarihi, ini juga. Dan hendaknya engkau bahagia ketika dia bahagia dan sedih ketika dia sedih. Ini. Dan ada yang natural, ada yang tidak. Minimal paksakan dulu lah sebelum jadi natural. Ketika dia berduka, tampakkan mimik berduka. Ketika dia senang, tampakkan diri senang. Itu kalau teman. Kalau enggak teman, orang lain dapat ini, dia bangga, kita cengar-cengir juga, pura-pura senang, hati ngerasa, ya Allah, kenapa dia dapat, aku enggak dapat, begitu. Berarti ada ketidaksenangan. Itu bangkit dari sifat dengki yang rata-rata kita punya. Dan orang-orang yang belum selesai dengan hatinya memang sulit dalam berbagai hal. Makanya di ujungnya ini semua katanya kita cerita sejarah aja sebenarnya. Agak sulit juga dapat. Wa surur bimazar. Wa an tajtahida fi idkhalis surur alaihi bi kulli wajhin amkanaka. Dan engkau berupaya untuk memasukkan rasa senang kepada dirinya dari segala cara yang memungkinkan untuk kau lakukan. Wa antahfadhahu hadiran wa ghaiban wa hayyan wa mayyitan, untuk menjaga kehormatannya, harga dirinya, biar dia hadir ataupun gak hadir. Jangan dia gak datang dia omongin sama orang lain kejelekannya, dia hidup ataupun sudah meninggal. Wa antuhsinal wafa ma ahlihi, dan juga walaupun sudah dan juga berbuat baik kepada keluarganya, anak-anaknya, wa uladihi wa aqaribihi, keluarga dekatnya, ba'da mamatihi, setelah dia meninggal, wa fi hayati, begitu juga ketika dia hidup, kadzalik sama. Wa antuwasihi min malika inda hajatihi, ketika dia ada kebutuhan, engkau bantu dengan hartamu. Wa in athartahu ala nafsik kana ahsan wa afdal, seandainya engkau lebih memprioritaskan dirinya daripada dirimu, itu lebih baik memprioritaskan teman daripada dirimu. Ala mithli makana ahli salafus salih rahmatullah alaihim, sebagaimana para salaf terdahulu mereka melakukan hal ini. Faqad kanat lahum siyarun wa af'alun ma'a man sahibahum, mereka dulu ada sejarah apa yang mereka lakukan kepada teman-teman mereka. Wa asyarahum mahmudatan masyhuratan wa asyarahum, dan perjalanan kehidupan mereka itu, kisah-kisah mereka mahmudah, sangat terpuji, masyhura, dan itu populer. Karena hatta kana ahadum ya'ti ila baiti sadiqi, sampai puncaknya seorang dari di antara mereka datang ke rumah sahabatnya fi ghaibatihi, sahabatnya lagi enggak ada di rumah, enggak ada apa, fayakul min ta'amik, dia makan dari makanannya, wa ya'khudh min mata'ihi ma'arad, ambil barangnya apa yang diinginkan, wa kana al-akhar yaf'alu ma'a akhi kadzalik. Begitu juga sebaliknya, temannya melakukan hal yang sama. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.